Ini trading, bukan kita invest sesuatu. Oke. Royal Q Champion, professional team for a money. Bro, Halo. gue mau nanya nih sekarang. Iya kan? Ya. Ini kan banyak orang-orang yang let's say mereka tertarik lah dengan trading. Terus mereka mau nih pakai Royal Q kan. Aplikasinya mau pakai nih. Nah, cuman gini, kendala modal nih. Ya kan, kendala modal. Ada yang modalnya gede, oke lah. Mungkin dia bisa banyak bikin strategi bla bla bla, tapi yang modal kecilnya gimana nih? Oke. Nah, Modal kecil ya. modal kecil, benar. Sebenarnya gini, kalau gue bilang ya, lu walaupun modal kecil mau modal besar, kita harus sadarin kalau modalnya kecil kita nggak bisa expect gede. Kalau modalnya kecil, kita nggak bisa boleh expect ekspektasi gede. besar. Maksudnya apa nih? Gue belum paham nih. Nah, karena Maksudnya hasilnya gede gitu iya, ya? Oh, oke. bener. Nggak boleh Oke. kita ekspektasi dengan aplikasi Royal Q pasti hasilnya besar. Nggak bisa. Ya, disesuaikan dengan modal lah ya. Disesuaikan. Karena memang basic lagi, ini trading, bukan kita invest sesuatu. Oke. Gitu loh. Jadi kalau mereka yang berapa ya modal ya? Kalau misalkan yang modal $100 gimana tuh? $100 versi saya loh ya. Ya, Versi saya nih. ya. Itu bisa $100 maksimal bisa 2 koin. $200 bisa 4 koin. $100 berapa koin? Bisa 2. 2 koin. Yes. Berarti satu koinnya 50 Yes. ini dong budgetnya. Iya. Lah, first buy-nya berapa itu, Bro? First buy 10 lah. Oh, 10. Kalau lu bikin first buy-nya 10, satu koin budget 50, lalu track settingnya gimana? Nah, ini dia menariknya. Kadang orang kan terlalu terpaku ya. Kalau dibilang settingan kiri, oke lah kita bilang turun berapa persen nih kita akan buy. Oke, Ya? kan ada dua ya, Ya, kolomnya ya. oke. Satunya ya lu turun berapa persen, lu akan buy yang sebelah sini Iya. kan. Berapa kali gitu loh. Nah, itu setting gimana? Kalau kayak gitu. Kita dari diri kita dulu sendiri nih, kita mau batasin kira-kira untuk koin ini, kita mau trading sampai kira-kira jatuh di berapa persen. Let's say. Minusnya ya. Contoh, kalau misalnya kita manage sampai 20% deh, kita kasih toleransi, kita trading sampai di angka itu. Oke kan? Berarti kan kalau kita buat settingnya turun 10 kali, layer. Oke. Layernya buat 10 kali. Berarti buy-nya per berapa kali? Per 2%. 2%. Yes dong. 2. Begitu aja. Oh, buy-nya per 2% ya. Bisa. Itu kan fokusnya di situ. Buy-nya per 2%. Yang di kanannya gimana, Bro? Kok bisa $50? Pertanyaannya gitu kan? Iya. Ya udah, dikali. Kan first buy udah 10 nih. Yep. Nah, terus yang apa namanya? Yang layer pertama taruhlah turun 2%. Ya 0,2 aja. 0,2 kali. Yes dong. Nggak bisa, nggak kepikiran kan? Sebentar. Emang bisa ya? Bisa. Nah inilah, kadang orang terlalu terpaku. 1, 2, 1, 2, 3. Tapi dia lupa kalau bisa dikali setengah, bisa dikali seperempat. Jadi kali 0,2. Iya dong. Kalau kali 0,2 berarti nanti dia belinya berapa itu? $2. $2 ya? Iya. Oke. Karena kan first buy-nya memang yang diwajibkan 10. Di Binance pun untuk first buy pertama itu 10. Minimal beli. Tapi kalau untuk kelanjutannya di Royal Q itu bisa. Di setting seperti itu. Ih, gua nggak pernah kebayang loh. Coba setting. Itu bener nggak sih? Coba. Bisa gitu? Bisa. Seriusan? Iya. Oke. Jadi first buy 10. Layer pertama turun 2%, kita setting 0,2. Iya. Sampai 10 ya $20. Ya kalau bisa buat aja setengah berarti 0,5. Ya kan sampai 10, 50, sampai itu 60. Berarti kita mau 120 deh. Karena 2 koin. Maksimal 2 koin kan? Berarti $120, 2 koin. Berarti turunannya sama dong, 2% semua. Iya.
Oh. Oke. Gue udah tahu loh nih. Nah, itu dia. Gila lu. Beneran begitu settingannya tuh? Itu coba lah lihat lah. Bisa nggak? Oh. Bisa. Tapi kalau pakai copy trade kan nggak bisa lah ya. Ada kok. Makanya kalau di copy trade tuh dilihat lagi trade settingnya. Nah kita kalau copy trade bisa lihat trade settingnya. Ada kok yang pakai. Iya ya, dia ada ininya ya, ada peraturannya, tinggal kita baca ya. Iya. Oke. 120 tadi, 2 koin. Tapi first buy-nya 10 ya. Iya. Setiap turunannya anggap 0,5 deh. 0,5 kali ya. Oke. Lah kalau yang $500 gimana tuh? $500 gimana? Settingan $500 gimana? Sama? Ya tergantung lagi makanya mau berapa koin. Ya kita kalau misalnya itu kan main receh, makanya kan dibilang nggak boleh ekspektasi gede-gede juga. Ya Tapi kalau dengan settingan seperti itu, ya kan 2 koin doang nih. Kalau lagi turun dua-duanya kan, ya kita harus rela lah, namanya floating. Ya nunggu. Makanya kalau misalnya main yang kayak gitu, main di koin-koin yang aman lah, ibaratnya kita pasti tahu nanti kelak akan naik. koin induk dong. Ya, tapi ya sabar, maksudnya transaksinya juga kan bisa jarang-jarang. Kalau nunggu turun 2% kan, ya dibuat lagi. Kalau misalnya main di koin induk kayak yang lalu tuh yang saya pernah bilang. Contoh main di BTC, ya settingnya jangan 2%. Jangan belinya setiap turun 2%. Oh iya, benar. Setiap setengah persen beli dari $50.000. Setengah persennya berapa itu? Iya. Tergantung koinnya ya. $500. Tergantung koinnya lagi ya. Kalau koinnya koin yang ya koin-koin induk kan nggak mungkin turun 2% dia. Ya. Sampai 20% lagi. Impossible banget lah kalau turun sampai sejauh itu ya. Bukan tidak mungkin sih, cuman kayaknya kalau untuk koin induk, ukuran koin induk sih turun separah itu kayaknya repot deh kayaknya. Benar. Oke. Kalaupun turun Tergantung separah koinnya. itu pasti one day lah akan up lah. Kita ya bahasanya ya kalau di dunia kripto para whales kan tidak akan diam. Karena memang Bener. itu sumber uangnya mereka juga kan. Iya. Mereka memang in and out itu kan buat take profit doang. Take profit dia out. Harga bawah ya dia serok lagi. Kita harus ikutin pergerakan mayoritas dong. Jangan kita ngelawan, beli di harga tinggi, jual di harga bawah, itu rugi lah. Ya kan? Ya, Kalau ya. misalnya mereka, kita harus ikutin baca berita juga lagi ya, itu ngobrol sama Bro Loren tuh banyak banget. Ngerti dia yang kayak gitu tuh. Iya. Dia paham marketnya ya. Saya juga dapat info-info dari dia tuh. Iya. Oke. Kalau yang $500 tadi gimana settingannya? Sebenarnya kan sama, balik lagi momennya berapa koin. Kalau saya bilang kalau $500, ya udahlah kita 5 koin aja, per satu koin $100. Per satu koin $100. Buat apa kita varian banyak-banyak tapi dikit-dikit gitu. Cuma lihat dong transaksi banyak tapi cuannya juga nggak banyak gitu loh kan. Ya. Ya bener kita main di 5 koin tapi yang 3 yang induk, 2 yang altcoin lah atau variasi. 2 induk, 2 altcoin, 1 meme. Ya kan? Gitu. Oke. Yang penting kalau misalnya kita udah ngerti nih gambarannya nih. Kita keinginannya itu berapa, toleransi kita tuh berapa. Mau buy setiap berapa persen. Kan itu yang kontrol kita. Kontrol kita untuk di aplikasi Royal Q ini kan itu. Terus kita mau buy-nya berapa kali dari first buy. Per sekali penurunan gitu. Sebenarnya mau satu kali setiap beli $10 pun satu kali itu juga nggak masalah. Balik lagi setting kirinya yang kita kuatin berarti. Semuanya yang kanan satu aja. Setting kirinya dibuat apa? Pembelian setiap 2%, setiap 1% atau 1,5%. 1,5% turun 10 kali juga 15% kok. Bener kan? Ya iya sih, benar. Iya. Kalau misalnya dibuat sampai apa? 10 kali doang, tapi buy-nya setiap 20% kan 20% jadi ya, setiap 2%. Iya kan, balik lagi itu aja transaksinya. Kalau itu yang dipakai di mana? Ya di kayak meme coin yang fluktuasinya
lumayan. Kalau gini, kalau modal besar oke lah. Kita mungkin tidak terlalu worry ya. Ada banyak cara yang koin-koin yang bisa kita pilih kalau kita modal besar. Settingan juga oke, bisa macam-macam. Even pakai copy trade pun kalau modal besar mah enak ya. Nggak ambil Ya kan? pusing. Nggak ambil pusing kan. Nah sekarang kalau yang koin-koin kecil nih, yang koin kecil, modal kecil, yang tadi gue bilang deh, $100 misalkan, ya. Nah itu kalau manual kan dia milih koin sendiri. Kalau copy trade tuh pakai mana bro kira-kira? Suggest. Kalau copy trade ya, copy trade sebenarnya semuanya dasarnya bagus. Makanya kan sobat kemarin Citra bilang makanya mereka jadi copy trade. Betul. Nah, betul. kita baca. Tapi kan ada ininya. Sebelum ikut join kita baca, ya kan ketentuannya dia. Masalah koin kita juga nggak bisa pilih, kita langsung otomatis dipilihin sama si copy trade-nya. Pas kita udah join gitu loh, circle-nya. Kita sync sama dia, itu udah langsung jalan koinnya otomatis. Kita Ya nggak bisa pilih. dipilihin kan. Iya. Makanya penting nih gini loh, kalau memang mau belajar, jadi kita ngerti trade setting kita bisa toleransi dengan kapasitas kita sendiri. Tapi kalau copy trade dia akan menggeneralisir, gitu. Jadi ketika nanti kita floatingnya lumayan lama, ya kita nggak bisa Nggak salahin bisa apa-apa, aplikasi, karena Nggak bisa memang apa-apa. bukan aplikasi yang salah, aplikasi hanya menyediakan teknisnya. Pilihan ada di kita. Pilihan kita sudah mengikuti copy trade. Saya pun sampai hari ini ada kok copy trade yang saya ikutin dari awal. Oke. Sampai hari ini masih nyangkut. Walaupun saya kayak gini, sisa-sisanya udah saya setting sendiri ya sekarang ya. Oke. Masih kok. Nyangkut. Udah Floating ya. ya floating. Naik, wah kira-kira nyentuh kali ATH. Kita berharap-harap kan. Turun lagi tata ya sudah. Ya memang ya balik lagi perlu Ya, manajemen ya, money management. Kalau udah mendekati, ya udahlah kita ikhlas dah, cut loss dikit lah, kita rugi sedikit, tapi kita bisa dapat kesempatan take profit di koin yang lain. Gitu loh. Benar. Makanya kita nggak boleh males. Maksudnya kalau di kripto ini pinter-pinter lah analisa, karena pergerakan marketnya cepet banget kok. Kalau kita ketinggalan, Fluktuatif ya. iya, kalau ketinggalan berita atau ketinggalan kereta, sebentar aja, tahu-tahu market udah tinggi banget, Iya benar sih. ya kan? Kalau nggak, kok udah tahu-tahu udah jatuh, malam nih, jam 11, jam 12 kita sebelum tidur kita liatin, Iya. wah kayaknya ini ngarah-ngarahnya naik, kita tinggal tidur kok, pagi-pagi lihat status di aplikasi Royal Q di kotak merah minus 20%, nggak nangis tuh. Iya, iya. Ya kan, Iya. transaksinya buy semua. Aduh, ini kan keringet dingin kok. Iya. Gila. Ya makanya sih, memang Iya. kita harus apa ya? Kita harus mau belajar dulu lah. Jadi jangan sampai nggak mau tahu. Gua ada uang, nggak mau tahu. Ya kan selalu kita slogan tuh harus kita tahu. Kita harus tahu kemana kita berinvestasikan uang kita atau mentaruh duit kita. Jangan sampai kita taruh tapi kita cuman ekspektasi doang nih, pasti untung yang lain untung karena ngerti, ya kan? Kalau misalnya kita sampai nggak untung, jangan salahin orang lain, karena kitanya sendiri tuh harus mau belajar tentang apa yang kita taruh gitu loh. Ya minimal kalau dari Royal Q-nya trade setting lah, itu kirinya apa sih, ya kan harus tahu kan pembelian setiap berapa persen keinginan kita. Yang kanan berapa sih? Setiap berapa persen turun kita mau beli berapa? Gitu. Yang penting ngerti settingan tuh. Iya. Baik lagi orang. Pernah nggak lihat yang ada yang settingan sampai 40 layer? Ada. Nah, ya kan? Ada. Saya juga pas lihat juga kaget. Saya Ya, juga ya. ya belajar lah dari situ kan. 40 layer loh. Kalau turun 1% aja dia beli. 40%. 40%. Tapi setiap penurunan berapa dia mau beli, ya kan? Ya kalau satu aja semua, ya $400 satu koin. Bener. Nah, sanggup nggak? Ya kan? Iya. Kalau orang sanggup, ya di segmentasi contoh turun sampai 40%. Ini bisa make money-nya ya, kok ya. Nih ya, Iya. make money-nya justru dia di angka ketika sentuh floating di 20-30%. Karena
biasanya kalau altcoin di angka segitu tuh udah resistennya dia. Atau enggak yang paling amannya dia lah. Batas bawahnya dia lah. Jadi dia kalau turun lagi tuh kayak berat, naik juga agak berat. Jadi dia sideway-nya di situ, naik turun. Nah, jadi make money-nya justru di situ. Kita sabar-sabar, tapi pas market naik, kita tuh bullish nih naik. Wah, sel semua. Wah. Enak juga tuh, indah tuh. Ya kan? Tapi ya itu balik lagi. Satu koin $400. Sanggup gak? Ya. Kalau memang mau main satu koin aja kayak gitu, saya yakin tuh. Memang nilai uang di awal di Binance-nya akan terlihat berkurang karena memang kan floating minus contoh 20%, 25%. Ya, itu pasti berkurang dong. Tapi di Royal Q-nya mulai tuh dia tuh beraksi tuh kegunaan aplikasi ini. Dia mulai tuh trading. Buy sell sampai kalau floatingnya lama, ya kita kan udah buat di situ. Kita udah ngerasa oh ya udah memang modal kita jadi kayak segini gitu loh. Tinggal tunggu market naik, duit kita naik semua. Hasil trading, kerasa tuh sebulan. Iya. Setuju sih. Setuju. Gitu. Berarti, jadi memang kalau misalnya kita lihat di Royal Q ini kita nggak bisa lihat harian kok. Dulu harian nangis. Waduh, hari ini nggak ada transaksi. Bisa loh. Iya. Bener kan? Ya mungkin kok kembali lagi ke settingan ya. Kalau settingannya modal kecil dan sebagainya, mau nggak mau juga pasti ngalamin begitu. Apalagi kalau lagi bearish parah ya. Iya. Lagi turun dalam banget nih ceritanya nih. Makanya kalau saya bilang ya, untuk ukuran yang tadi 40 layer tuh, saya bilang kalau orang kuat modal berapa ya? 1.600, 2.000 deh. Main 5 koin kayak gitu kok. Itu lu diemin aja lu tahun depan kaya. Saya yakin duit lu kali 2. Gitu ya. Yakin gua. Oke. Karena market udah pasti naik juga. Kalau sideway kita make money juga. Iya. Ya kan? Iya. Udah dari bawahnya udah di setting gitu. Tapi kita memang harus modal rada gede kalau mau main kayak begitu. Ini ilmunya udah dikasih. Tinggal berani nggak keluarin uangnya. Ya kan? Sebenarnya yang main modal kecil itu kan test the water doang. Oke. Saya sih yakin sih. Kalau orang udah denger trading loh. Itu pasti orang punya duit juga. Ya kan, cuman dia takut nyelupin semua, ya kan, bener nggak nih bisa make money? Jadi cobalah masukin nih $100-200. Justru tapi kalau kayak begitu nggak kerasa uangnya, cuma nyangkut aja dibilangnya aplikasi kita nggak berfungsi, padahal bukan begitu, dia nggak tahu cara berfungsinya. Makanya nih saya kasih tahu kan. Jadi yang punya modal besar nggak tahu setting, cari saya. Promosi banget ya. Oke. Oh, modal kecil jadi memang harus inilah ya, maksudnya harus ngerti nanti di bagian settingnya. Supaya apa? Supaya bisa ngatur ya secara keuangan ini bagaimana. Itu kalau modal kecil. Kalau modal gede ya kan gampang modal gede. Gampang ya? Tadi kan gue bilang, lu modal nih $400 aja lah. $2.000 per koin $400 deh. Ambil 5. Gue yakin deh. Make money. Lu setahun. Jadi biarin aja gitu. Diamin aja. Lu cycle dah. Jamin gua. Tapi ya segmentasi ya 5 koinnya ya. Baik lagi. Kalau bisa ya altcoinnya 3 atau 4 lah. 1 meme coin. Ya itu kan meme coin yang transaksinya lumayan tuh. Gede banget tuh. Nah, kalau lagi sideway ya kita juga masuk gitu kan. Pas lagi naik. Wow enak banget tuh. Rasain lah beberapa hari ini. Oke. Dari kalau yang modal gede, sistemnya 40 layer nih. Tiap layer tuh 1%. Perkalian juga sama? Iya. 1. Sampai 40 ya? Iya kan? First buy berarti? 10 aja. Sampai banyak. Kalau duitnya banyak, first buy boleh 15. Ya kan modal nambah. Modal 600 itu. Iya. Makin banyak kan ya? Iya, ya kalau duitnya banyak santai aja, pasti make money kok. Pasti make money. Cuman kalau sedikit modal, bukan nih kita jor-jorin orang punya modal, enggak. Cuma memang cara bekerjanya begitu kok. Sama lah kayak kita buka usaha kan, mau jualan banyak barang,
Kayak kan? modalnya terbatas ya. Ya nggak bisa dong. Hutang dong bro. Ya iya. Bisa nggak hutang? Ya carilah pinjaman lah, terus masukin. Iya. Saya jamin sih make money sih. Kalau misalnya bisa utangnya dibayar bulan depan apa tahun depan. Oke. Cuman ya gak gimana ya. Setiap orang kan yang mulai trading begini kan semuanya tidak mulai dengan modal besar. Ya kan, dia mulai dengan modal terbatas. Istilahnya kan ini kan uang dingin bro sebenarnya mereka mainin. Kalau uang dingin aja udah gede berarti udah kaya dia bro. Udah punya banyak duit dia. Ya Kan gitu. makanya ya kita gak bisa bilang ini aplikasi bikin kita cepat kaya, nggak bisa kok, nggak ada sebenarnya, no such thing in this world lah, nggak ada lah. Lu aja ya duit udah banyak aja, lu masih kerja keras kan? Bener nggak sih? Iya. Amin lah duit gue banyak. Iya kan? Ya bener loh. Iya. Tanya deh, orang yang kaya juga tidurnya juga lebih sedikit daripada kita mungkin. Iya. Karena otaknya jalan bro. Bener. Mikir dia. Iya, enggak lah. Kalau misalnya memang kita ini sebenarnya bisa dibilang kita kerja tetap kerja, tapi kita duitnya juga kerja. Kalau pakai aplikasi begini nih, dia akan lakukan transaksi secara otomatis di market tanpa kita pantau, karena memang kita udah setting. Dengan kondisi market begini kita bisa buy, dengan kondisi market begini kita bisa sell. Nah disitulah kita bisa make money. Cuman jangan ekspektasi masukin $2.000 bulan depan jadi $4.000. Gak ada. Iya. Ya kalau semuanya bullish sih oke lah ya. Iya. Tapi kalau lagi beres semua, Iya. turun semua, waduh. Tapi justru kan pusing. kalau pakai aplikasi kita nih kan di beres pun kita bisa make money. Ya karena kan dia main di harga bawah. Iya, itu dia. Iya. Jadi yang modal kecil tuh ya pakai strategi tadi ya, $60 ya. Penurunan 2% sampai 20%. Kalinya 0,5. Atau misalnya nih yang atasnya dikit-dikit, contoh 0,25 sampai 5 layer bawah-bawahnya dibuat 0,75 atau 1. Ya kan totalin aja pokoknya. Tapi itu berlaku untuk yang apa? Itu berlaku untuk yang altcoin sama meme coin ya. Kalau koin yang kayak contoh kayak apa yang Bitcoin kan kayaknya nggak mungkin 2% lah ya tadi lu bilang. Iya benar-benar. Tersettingnya jangan 2%. Itu malah nggak ada transaksi. Nggak ada transaksi lu bingung. Kalau kita bicara Bitcoin sih ya penurunannya tidak mungkin sampai segitu kencangnya sih. 0,2 juga udah lumayan tuh kan turunnya. 0,2 deh. Sekarang Bitcoin di 57 ribu loh sekarang. Mantep ya. Gila ya. Semua udah ngarah ke sono kok. Karena memang pemberitaan positif banget nih tentang Bitcoin. Oke. Banyak kan. Ini jadi bahas ini kan market ya. Karena memang seru kok. Memang lagi banyak banget berita tentang Bitcoin ini. Makanya kan sampai ada pertanyaan nih altcoin kapan naiknya. Iya. Ya kan karena memang waiting terus masalahnya nih. Karena memang transaksinya lagi fokus ke Bitcoin semua nih. Sampai nanti titik jenuh nih Bitcoinnya. Udah sampai titik jenuh. Wah kayaknya nggak bisa ke up lagi nih. Nah baru nih ke yang lain-lain. Kan market akan lihat koin-koin mana nih yang sempat ATH-nya lumayan gitu kan. Oh nih harganya udah cukup rendah. Kita bisa sekali buy langsung naik 30-50%, bisa take profit di situ kan. Nah cuman kita nggak boleh sampai ketinggalan kereta atau ngerasa FOMO, nanti kita buy-nya di atas. Iya benar. Ya kan kita buy di atas, wah nyangkut seumur umur, aduh gitu. Stres juga ya. Stres lah. Iya. Ya nggak enak gitu. Oke, baik. Ya udah, berarti gini, kesimpulan gue gini, berarti kalau untuk yang orang yang main modal kecil, ya dia settingan yang kita bicara altcoin dengan meme coin dong ya berarti ya. Settingannya ya settingan yang turun 2%, 10 layer ya. Terus kemudian setiap penurunan 1 layer itu dikali 0,5 aja. Iya. Nah, setiap turun itu 2% ya. Itu modal satu koin 60. Pas Pas buy-nya 10. Oke. Oke, itu
60. Berarti kalau yang koinnya modal 600 bisa main cara begini 10 koin nih. Tapi nggak efektif. Nggak efektif. Sayang. Oh, oke. Sayang lah. Kalau misalnya 8-nya nyangkut. Ya kan, ya kalau 8-nya nyangkut, kalau 8-nya semuanya pas lagi bully semua kan lumayan. Ya bro. bagus, ya memang. Ya diatur aja lah. Hmm. Gue sih mending kalau misalnya ada 600, gue mending satu koin gue mainin 200. Satu koin main 200. Iya, Berarti jadi 3 main koin dong. 3. Tapi ya kira-kira, jadi kita switch aja nih, switch. Satu fokus sama yang apa namanya induk, BNB lah. BNB kan lumayan. Daripada kalau Bitcoin kan naiknya dikit-dikit banget. BNB masih lumayan. Nah, BNB, yang 2 yang lain terserah deh, pilih. Oke. Altcoin. Oke. Ya, mudah-mudahan ya nanti dengan teman-teman paham ini, nanti mereka tuh bisa menentukan kira-kira kalau misalkan mereka mau main dengan modal kecil itu mereka settingnya seperti apa. Yang penting settingnya itu yang dipahamin ya. Iya. Kalau itu mereka udah bisa ngerti cara pakainya, ya bisa diatur sendiri sebenarnya mau berapa ya. Berapa layer, berapa penurunan, berapa perkaliannya. Benar. Ini matematika dasar. Kuncinya di situ ya. Sebenarnya mau modal kecil mau berapa kunci di situ sebenarnya, bro. Kalau gue lihat ya, Ya memang nggak ada yang lain. nggak ada yang lain ya. Ya memang aplikasinya kan konsep. Paling tinggal koinnya. Iya. Tinggal milih koinnya. Ini koin yang mana yang naik? Koin mana yang kayaknya gue down buy dulu deh. Matematis sih situ ya. Gampang dong kan. Kalau ngerti jadi gampang. Semua yang kita Kalau ngerti ngerti gampang. jadi gampang. Ya kan? Cuma itu biasanya orang takut tuh, wah modal gue kecil nih, takut salah setting dan sebagainya. Terus kalau mau pakai copy trade yang mana nih yang gue ikutin gitu loh. Karena banyak copy trade, oke lah, semua copy trade itu memang bagus, tapi kan juga ada copy trade yang dia punya ketentuan yang ya kalau kita mau ikut kita harus baca ketentuan dia itu gitu loh. Selalu, benar. Nah, dan kita nggak tahu mana copy trade yang profitable banget gitu loh, itu gak susah juga gitu. Kalau profit nggak ada yang bisa janjiin kok dimanapun lah kita bisnis. Karena ini saya balik lagi bilang, ini this is real trading. Ini real trading. Gak ada yang profitnya 100% lu pasti terima profit. Enggak. Cuman karena apa bisa dibilang masih profitable? Karena marketnya market crypto. Why? Market crypto ini kan sedang apa ya? Booming lah. Jadi kalau booming makin banyak orang yang entry, market itu pasti naik. Market pasti naik. Cuman apakah iya pasti make money dengan aplikasi, dengan trading seperti ini? Ya belum tentu juga. Kan kita harus pilih salah satu mau kita transaksi di mana. Cuman kalau mau pasti make money butuh waktu. Perlu kesabaran. Dengan modal terbatas, ya besarnya sabarnya ini besarin. Kalau modalnya besar, sabarnya kecil nggak apa-apa karena itu udah pasti make money. Bener gak? Iyalah. Ya berarti harus nentuin dari sisi ini juga ya, dari sisi apa, dari sisi koinnya juga. Kita harus lihat koinnya. Kalau main koinnya memang berpotensi naik, ya oke, gitu. Yang penting pemilihan koinnya tepat dan benar gitu kan ya. Kalau altcoin, gue lihat ya, one day pasti naik sih. Ya. Karena dia ibaratnya udah kayak lapis 2 lah, kan pasti kayak akan naik gitu. Cuman kapan kita nggak tahu. Nah balik lagi, kalau kita trade settingnya, contohnya 40 layer tadi, walaupun di downtrend, kita masih bisa transaksi. Oke. Nah justru itu loh, itu yang menariknya di aplikasi ini. Tapi pas kita udah apa namanya naik bullish, wah ada momentum nih gitu kan, untuk kita switch koin atau apa gitu. Bisa juga kan. Ya alternatif banyak sih sebenarnya. Kalau untuk yang modalnya terbatas, ya setting seperti itu kita bikin. Atau mungkin juga sambil trading sambil networking dia juga bisa, karena kan bisa make money networking juga. Bener. Itu buat nama-nama modal oke lah. Iya. Kayak gitu. Gak masalah. Ya, tapi harus perhati networking harus ngajarin orang ya. Iya. Jangan cuma asal main daftarin orang, nanti udah dia nyangkut diajar orang nyangkut juga bro. Capek deh. Iya. Yuk nyangkut bareng-bareng. Lu nyangkut bro. Lu kok gue nggak ada aktivitas nih robot.
sama bro. Iya. Terus Iya. nyangkut bareng-bareng lagi. Iya, terus nantinya dia demo bareng-bareng nih. Aduh, ini aplikasi nggak guna. Tapi itu padahal dia nggak tahu kegunaannya sebenarnya. I see. Oke. Iya, Oke. gitu. Semuanya Ya. bisa make money kalau kita ngerti. Ini mungkin orang-orang nanti kalau misalnya pun dengar atau ngerti jadinya ya, dan akan pelajarin lebih dalam, mungkin kreativitasnya bisa beda-beda lagi loh. Pak. Iya. Tergantung pemahaman. Iya, Kalau mereka udah paham kan sesuaikan dengan modal lagi. Iya. Terus sesuaikan dengan koin yang mereka mau pilih, bro. iya. Kan belum tentu sama. Harga belinya juga belum tentu sama dengan kita. Gue jadi kepikiran lagi, mau transaksi lebih sering nih, contohnya, bikinnya layer 50 layer, tapi belinya jangan setiap tahun 1%, 0,5%. Wah, gila kenceng tuh mau transaksi terus tuh. Cuma modal harus agak banyak tuh. Ya harga contoh kan koinnya. tadi opsi tuh yang 40 layer, dibuat aja jadi 40 layer, tambahin modal sedikit, beliannya setengah persen. Kenceng tuh. Ya. Ya kan siapa tahu nanti yang di luar idenya ada lebih gila lagi, mana tahu kok. Ya pokoknya setelah mereka pelajari, Iya. mereka ngerti, ya udah urusan Kreativitas mereka. akan tercipta pasti. I see. Oke. Oke. Thank you. Ya. Thank you banget udah datang. Ya. Royal Q Champion, professional team for a money.